Dalam sebuah langkah bersejarah, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memulai operasinya dari kantor pusat barunya di Kalimantan Timur pada Maret 2025. Relokasi ini bukan hanya sekadar perubahan alamat, tetapi juga tonggak penting dalam rencana ambisius Indonesia untuk menciptakan ibu kota baru yang mewujudkan aspirasi masa depan bangsa. Keputusan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara didorong oleh visi pembangunan berkelanjutan, infrastruktur modern, dan distribusi penduduk dan sumber daya yang lebih seimbang. Ini menandai langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia untuk sebuah ibu kota baru, Nusantara. Cetak biru dan model Nusantara menampilkan kota yang dirancang dengan teknologi mutakhir dan prinsip perencanaan kota yang inovatif. Nusantara bertujuan untuk menjadi kota pintar yang memanfaatkan infrastruktur digital untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Relokasi ini bertujuan untuk mengurangi beban infrastruktur Jakarta yang berlebihan dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh Nusantara. Jakarta, yang saat ini dihuni oleh lebih dari 10 juta orang, menghadapi kemacetan lalu lintas yang parah, polusi, dan tantangan perkotaan lainnya. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi beban Jakarta dan merangsang pertumbuhan di daerah lain. Berlokasi strategis di jantung Indonesia, Nusantara mewakili awal yang baru untuk ibu kota modern, berkelanjutan, dan tangguh. Lanskap hijau Kalimantan yang rimbun memberikan latar belakang yang sempurna untuk kota baru ini, yang dirancang agar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan termasuk ruang hijau yang luas, sumber energi terbarukan, dan sistem pengelolaan limbah yang canggih. Otorita IKN akan memainkan peran penting dalam mengubah visi ini menjadi kenyataan. Mereka bertugas mengawasi perencanaan, pembangunan, dan administrasi Nusantara. Ini termasuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa pembangunan kota sejalan dengan tujuan nasional, dan mengatasi tantangan apapun yang muncul selama masa transisi. Perpindahan ke Kalimantan bukan hanya tentang membangun kota baru, ini tentang menciptakan babak baru dalam sejarah Indonesia, yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi seluruh warga negaranya. Otorita IKN adalah wadah bagi para pemikir cemerlang, pusat yang dinamis di mana inovasi dan tradisi bertemu. Ini menjadi bukti kekayaan sumber daya manusia Indonesia, yang menunjukkan kemampuan bangsa untuk memanfaatkan bakat-bakatnya yang beragam. Berasal dari berbagai latar belakang, individu-individu ini membawa banyak pengalaman dan keahlian. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, masing-masing membawa kisah dan keterampilan unik yang berkontribusi pada kekuatan kolektif organisasi. Keterampilan mereka berkisar dari perencanaan kota dan arsitektur hingga ilmu lingkungan dan administrasi publik. Kumpulan keterampilan yang beragam ini sangat penting untuk menghadapi tantangan multifaset yang mereka hadapi. Pegawai negeri sipil berpengalaman, akademisi, dan pakar sektor swasta berkolaborasi dengan mulus, masing-masing membawa keahlian mereka sendiri. Kolaborasi ini bukan hanya tentang berbagi pengetahuan, tetapi juga tentang memadukan berbagai perspektif untuk menciptakan solusi inovatif. Mereka terus-menerus bertukar pikiran, mendorong batas-batas kemungkinan, dan membawa perspektif baru. Solusi inovatif mereka adalah bukti kekuatan keragaman dan kolaborasi. Otorita IKN lebih dari sekadar tempat kerja. Ini adalah komunitas yang berkembang di mana setiap anggota merasa dihargai dan didengar. Rasa kebersamaan ini didorong oleh visi bersama dan tujuan yang sama. Semua orang bersatu dalam misi mereka untuk mengembangkan Nusantara menjadi kota yang berkelanjutan dan inklusif. Semangat kolaborasi sangat terasa ketika individu-individu dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menyumbangkan keterampilan unik mereka. Sinergi inilah yang membuat otorita IKN begitu istimewa. Anggota tim yang beragam membawa keterampilan dan perspektif unik mereka sendiri, memastikan bahwa setiap proyek didekati dari berbagai sudut pandang. Keragaman ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga kebutuhan untuk tugas kompleks dalam mengembangkan Nusantara. Keragaman ini memastikan bahwa pembangunan Nusantara diinformasikan oleh berbagai sudut pandang dan pengalaman. Permadani ide dan perspektif yang kaya inilah yang akan mendorong kota menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih inklusif. Tokoh-tokoh kunci telah menggarisbawahi pentingnya relokasi otorita IKN.
Troy Panto mengumumkan bahwa semua aktivitas otorita IKN akan sepenuhnya dilakukan di Nusantara mulai Maret 2025. Panto menekankan, relokasi ini menandai tonggak penting dalam pembangunan Nusantara. Dani Sesumadilaga menyatakan bahwa kantor otorita IKN hampir selesai dan akan beroperasi pada Februari 2025. Dia menambahkan, gedung kantor baru akan menyediakan lingkungan kerja yang modern dan kondusif bagi tim kami. Relokasi otorita IKN hanyalah salah satu bagian dari pembangunan Nusantara. Kota ini dengan cepat terbentuk, dengan beberapa proyek infrastruktur utama yang sudah selesai. Gedung otorita IKN merupakan bukti arsitektur dan keberlanjutan modern Indonesia. Dirancang agar hemat energi, gedung ini menggabungkan prinsip-prinsip bangunan hijau untuk meminimalkan dampak lingkungan. Jaringan jalan dan jembatan memastikan konektivitas yang lancar di dalam Nusantara dan dengan daerah sekitarnya. Masjid Negara IKN, simbol persatuan. Di jantung Nusantara, Masjid Negara IKN mewujudkan bangsa Indonesia yang beragam, namun tetap bersatu. Direncanakan selesai pada Maret 2025, masjid ini akan menjadi simbol toleransi dan kerukunan beragama. Desain masjid memadukan motif Islam tradisional dengan elemen modern, menampilkan menara yang menjulang tinggi dan kubah yang megah. Pembangunannya menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk membina masyarakat di mana orang-orang dari semua agama dapat hidup bersama secara damai. Rumah pemerintahan, gedung eksekutif dan kantor kementerian. Nusantara akan memiliki gedung-gedung canggih yang dirancang untuk para pemimpin dan pembuat kebijakan bangsa. Gedung-gedung ini, termasuk Istana Presiden dan Wakil Presiden, akan melambangkan identitas dan aspirasi nasional Indonesia. Kantor kementerian akan mendorong kolaborasi dan alur kerja yang efisien, dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Tata ruang akan mempromosikan sinergi antar kementerian, memfasilitasi pendekatan yang lebih terintegrasi untuk tata kelola. Permadani keyakinan, merayakan keragaman dengan tempat ibadah. Nusantara dibayangkan sebagai kota di mana keragaman dirayakan. Rencana induk kota mencakup tempat ibadah untuk berbagai agama, memastikan semua warga negara dapat menjalankan keyakinan mereka dengan bebas. Landmark arsitektur ini akan mencerminkan keindahan dan tradisi unik dari masing-masing agama, menumbuhkan rasa memiliki dan persatuan. Katalis untuk pertumbuhan, dampak IKN terhadap masyarakat lokal. Pembangunan Nusantara adalah tentang menciptakan peluang dan meningkatkan kehidupan. Proyek IKN diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup di Kalimantan Timur. Masuknya lembaga pemerintah, bisnis, dan penduduk akan menciptakan lonjakan permintaan barang dan jasa. Ledakan ekonomi ini tidak hanya akan menguntungkan Nusantara, tetapi juga daerah sekitarnya, membawa perbaikan dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kesimpulan, masa depan yang menjanjikan untuk IKN dan Indonesia. Relokasi otorita IKN ke Nusantara menandai momen bersejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemajuan. Langkah penting ini bukan hanya tentang mengubah ibu kota administratif, ini merupakan langkah berani menuju pembangunan yang lebih seimbang dan merata di seluruh Nusantara. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Nusantara, Indonesia bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang berlebihan dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata ke seluruh negeri. Relokasi strategis ini diharapkan dapat memacu pembangunan daerah, menciptakan peluang kerja baru, dan mendorong masyarakat yang lebih inklusif. Langkah ini menandakan awal dari babak baru yang penuh harapan dan ambisi. Rakyat Indonesia menantikan masa depan di mana Nusantara menjadi simbol kebanggaan dan kemajuan nasional. Ibu kota baru ini dibayangkan menjadi kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, yang akan menjadi tolok ukur bagi pembangunan perkotaan di abad ke-21. Kegembiraan dan optimisme di antara warga negara sangat terasa saat mereka mengantisipasi peluang dan kemajuan yang akan dibawa Nusantara. Seiring terbentuknya Nusantara, kota ini akan menjadi mercusuar harapan bagi Indonesia dan dunia, yang mewujudkan keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi. Kota ini dirancang dengan teknologi mutakhir dan praktik ramah lingkungan untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara urbanisasi dan alam.
Kegiatan komunitas dan perencanaan inklusif adalah inti dari pembangunan Nusantara, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dinamis dan kohesif. Perencanaan kota yang inovatif tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup penduduknya, tetapi juga berfungsi sebagai model bagi kota-kota lain di dunia. Perjalanan ke depan masih panjang, tetapi semangat tekad dan kolaborasi adalah bukti semangat pantang menyerah rakyat Indonesia. Pembangunan Nusantara adalah tugas monumental yang membutuhkan upaya kolektif seluruh bangsa. Dedikasi dan kerja keras orang-orang yang terlibat dalam proyek ini sungguh menginspirasi. Saat bendera Indonesia berkibar dengan bangga tertiup angin, itu melambangkan persatuan dan ketahanan suatu bangsa yang berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan datang. Janji Nusantara bukan hanya mimpi, itu adalah visi yang terus-menerus menjadi kenyataan.